Salam bahagia untuk kita semua. Ini adalah video perjalanan pendidikan Indonesia masa kolonial Belanda hingga saat ini. Belanda datang ke Indonesia bukan hanya untuk melakukan perdagangan saja, tetapi bangsa Belanda juga mendirikan sekolah. Awal mulanya pada tahun 1899, era Ratu Juliana di Kerajaan Belanda dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Deventer menerapkan politik etis di Indonesia. Perkembangan pendidikan di Indonesia mulai lebih progresif setelah memasuki tahun 1900. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa Belanda diterapkan dengan cara pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda, bahasa daerah, dan sekolah peralihan. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikan formal pada rakyat Indonesia. Adapun sistem pendidikan yang diterapkan adalah sekolah dasar bagi orang Eropa yang berketurunan Belanda, didirikan pada tahun 1817. HIS, sekolah dasar bagi pribumi, didirikan 1914 untuk sekolah pribumi saja. Selain itu pula, Belanda mendirikan Holland Chinese School atau HCS yang pertama kali dibangun pada tahun 1908 untuk orang berketurunan Tionghoa. Lanjut, ada MULO. MULO adalah sekolah menengah pertama atau SMP. Ada juga AMS, sekolah untuk menengah umum atau SMU dengan masa studi selama 3 tahun. Ada HBS, sekolah tingkat pertama untuk orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan rakyat Indonesia yang terpandang. Itulah pendidikan masa kolonial Belanda. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan masa pendudukan Jepang yang ada di Indonesia. Setelah Jepang merebut Indonesia dari Belanda yang menyerah tanpa syarat, Jepang pun berkuasa dengan propaganda 3A dengan menyebut Jepang adalah saudara tua. Angkatan militer Jepang datang ke Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia, termasuk pendidikan. Jepang memberlakukan sistem pendidikannya di masa Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Dengan kebijakan pendidikan yang pertama, bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi pengantar pendidikan, menggantikan bahasa Belanda. Yang kedua, sistem pendidikan diintegrasikan. Pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya berlaku di era Hindia Belanda dihapuskan. Di masa pendudukan Jepang, pendidikan tingkat dasar hanya ada satu macam saja, yakni sekolah dasar selama 6 tahun. Akreditasi pun menggunakan bahasa Melayu atau Indonesia sebagai bahasa nasional yang digunakan di sekolah untuk kepentingan administrasi. Selain itu, pemerintah Jepang juga menghapus ajaran sejarah Belanda dan Eropa dengan menggantinya dengan sejarah Asia, Jepang, dan Indonesia. Perubahan sistem pendidikan dari masa Belanda ke masa Jepang yaitu pendidikan dasar Kokumin Gakko atau sekolah rakyat, belajar selama 6 tahun. Pendidikan lanjutan, terdapat 2 pendidikan lanjutan, yakni Soto Chugakko, sekolah menengah pertama dengan masa belajar 3 tahun, dan Kato Chugakko, sekolah menengah tinggi dengan masa belajar 3 tahun. Selanjutnya, Jepang pun mendirikan pendidikan kejuruan terdiri dari lanjutan yang bersifat vokasional
antara lain bidang pelayaran, perdagangan, pendidikan, teknik, dan pertanian. Untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia, Jepang mengajak tokoh pendidikan kala itu, Ki Hajar Dewantara, sebagai penasehat di bidang pendidikan. Sebelumnya, ketika Jepang menduduki Manchuria dan Cina, Jepang menerapkan kurikulum Jepang. Namun, di Cina mengalami kegagalan di bidang pendidikan, termasuk dalam menerapkan kurikulum Jepang. Jika sekolah swasta pada sebelum masa Belanda sudah berdiri, maka Jepang memperbolehkan untuk berdiri, tetapi harus dengan perizinan ulang oleh badan-badan misi atau zending diselenggarakan oleh pemerintah Jepang seperti sekolah negeri. Sekolah swasta baru yang boleh berdiri hanya sekolah di bawah kendali Jawa Hokokai. Jawa Hokokai adalah organisasi yang dibentuk Jepang untuk membantu perang. Sekolah swasta lainnya hanya diperbolehkan membuka sekolah kejuruan dan bahasa. Selain itu juga siswa Indonesia harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo, melakukan penghormatan untuk kaisar ke arah Tokyo, menghormati bendera Jepang Hinomaru, dan gerak badan yang disebut sebagai Taisho. Setelah Jepang menyerah kepada Indonesia tanpa syarat di masa kemerdekaan, Indonesia mulai membangun sebuah rencana pembelajaran perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dan orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional pada tahun 1945 sampai 1968. Di bawah Menteri Pendidikan Ki Hajar Dewantara, dikembangkan pendidikan dengan sistem Among berdasarkan asas-asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan yang dikenal sebagai Panca Dharma Taman Siswa, yang lebih dikenal oleh orang-orang zaman sekarang yaitu semboyan ing ngarso sung tolodo ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Sistem persekolahan dari tahun 1945 sampai 1950 sesudah Indonesia merdeka berdasarkan satu jenis sekolah untuk tingkat-tingkat pendidikan sama seperti zaman Jepang tetap terus dilaksanakan. Buku-buku pelajaran yang digunakan adalah buku hasil terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang sudah dirintis sejak zaman Jepang. Setelah berakhirnya masa Orde Lama, masuklah ke masa Orde Baru. Usaha pembangunan terencana dalam Pelita 1 sampai Pelita 3 telah dilancarkan oleh pemerintah Orde Baru. Rencana pendidikan dalam Pelita 1 ini dapat dikembangkan menurut satu rencana dan menyesuaikan keuangan negara. Harga minyak tanah yang melonjak naik pada masa Orde Baru ini berakibatkan pada keuangan yang membengkak. Hal ini menyebabkan didirikannya SD Impres, instruksi Presiden, dengan mengangkat guru-guru dan mencetak buku pelajaran. Hasil dari Pelita 1 dalam bidang pendidikan yaitu
telah ditatar lebih dari 10.000 orang guru, terutama guru SD di angkat 63, juta buku SD kelas 1 telah dibagikan, 6.000 gedung SD dibangun, serta 5 proyek pusat latihan teknik di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Ujung Pandan telah dibangun. Kurikulum pada masa Orde Baru berubah dari setiap tahun ke tahunnya, mulai dari tahun 1968 sampai ke 1994. Kurikulum di tahun 1994 paling berat pada peserta didik. Yang pertama, peserta didik harus menyesuaikan materi muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya, bahasa daerah, kesenian, keahlian daerah, dan lain-lain. Lalu juga, kurikulum ini luar biasa padat, beban belajar siswa yang wajib mereka tuntaskan, serta mereka tidak mempunyai opsi untuk menerima ataupun menolak terhadap banyaknya beban belajar itu. Kurikulum 1994 belum mengalami penyempurnaan. Di masa reformasi, pemerintahan Habibie telah mengalami penyempurnaan di kurikulum 1994. Lanjut ke pemerintahan Gus Dur, berlangsung juga pada masa pemerintahan Megawati mengalami perubahan tatanan. Di antaranya, diubahnya kurikulum 1994 ke kurikulum 2000 menjadi kurikulum 2002. Setelah disempurnakan, kurikulum ini berbasis kompetensi dengan kurikulum dalam orientasinya dalam pendidikan fokus pada 3 aspek utama yang dikembangkan, antara lain aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan pada 8 Juli 2003 yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung HAM. Di masa Presiden Jokowi telah muncul kurikulum K13 yang memang sedikit memberatkan siswa. Lanjut di Menteri Nadiem Makarim berubah lagi kurikulum menjadi kurikulum merdeka yang berpusat semua kepada peserta didik dengan guru sebagai pendidik untuk mengetahui bagaimana karakter siswa supaya siswa bisa belajar dengan nyaman dan tenang. Tahukah kalian semua, jikalau pendidikan Indonesia bisa berjalan dengan lancar akibat dari perjuangan para tokoh-tokoh Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara yang membangun Taman Siswa pada tahun 1922 dan ada Budi Utomo untuk menggerakkan kesadaran nasionalis dari kaum muda yang ada di Indonesia. Lanjut, ada Kartini untuk memperjuangkan hak-hak wanita dan memberikan pendidikan yang layak kepada wanita pada tahun 1912. Jadi, pendidikan di Indonesia bukan serta-merta datang dengan sendirinya, tetapi ada sosok yang berjuang di dalamnya. Semangat untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton video ini. Dengan video ini diharapkan kalian dapat mengingat perjalanan pendidikan Indonesia dikarenakan ada tokoh-tokoh yang berjuang di dalamnya. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.
Tutwuri Handayani untuk seluruh guru Indonesia.